Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan akhiran NPM 185. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Kesantunan Berbahasa Anak Terhadap Orang Tua dalam Lingkup Keluarga. Untuk pertama yaitu ada abstrak, yaitu tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memahami bagaimana sikap sopan anak-anak kepada orang tua dan konteks keluarga. Untuk mendorong perilaku menghargai pada anak-anak mereka, orang tua perlu memperhatikan beberapa prinsip kesopanan. Prinsip-prinsip ini meliputi 1. Maksim kearifan, 2. Maksim kemurahan hati, ketiga maksim penghargaan, yang keempat maksim kesederhanaan, yang kelima maksim kesepakatan, dan keenam maksim empati. Terkadang orang tua memberi kata-kata yang sangat berarti bagi anak-anak mereka. Penggunaan kesopanan dalam komunikasi, terutama yang memiliki sifat imperatif, harus diperhatikan. Ungkapan yang ditujukan kepada anak-anak perlu diperhatikan prinsip-prinsip sopan santun dalam penggunaan ucapan yang mengandung perintah. Beberapa elemen kesopanan dalam kalimat mencakup kesepadanan, keparalelan, efisiensi, ketelitian, keterpaduan, dan kelogisan. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, yaitu bahasa berfungsi sebagai alat yang digunakan manusia untuk melakukan komunikasi. Dalam konteks ini, bahasa menjadi sarana penyampaian informasi di antara individu. Menurut Frida Laksana, bahasa adalah suatu sistem simbol suara yang bersifat tidak ketat, yang dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan memahami diri sendiri. Menurut Laksana, bahasa adalah suatu sistem simbol yang bersifat tidak tetap, yang dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan memahami diri mereka sendiri. Dalam artikel Christina mengemukakan bahwa secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau interaksi, yang berarti bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, perasaan, gagasan, atau ide. Fungsi paling khusus dari bahasa adalah sebagai alat untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki sifat untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Komunikasi dapat dilakukan menggunakan bahasa, baik yang resmi maupun non-formal, yang dimengerti oleh semua orang terlibat dalam interaksi. Dalam proses interaksi tersebut, terdapat berbagai aturan yang mengatur hubungan antara pembicara dan pendengar, agar komunikasi yang baik dan efektif dapat tercapai di antara mereka. Aturan-aturan ini melibatkan dalam prinsip kesopanan berbahasa, yang mengelompokkan prinsip kesopanan menjadi 6 bagian, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim persetujuan, dan maksim simpati. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Kesopanan berbahasa mencerminkan rasa hormat, kepatuhan, dan nilai budaya dalam keluarga. Sikap sopan anak terlihat dari pilihan kata, intonasi, dan penghargaan terhadap orang tua. Dipengaruhi pola asuh, budaya, dan teknologi. Kesopanan ini menciptakan hubungan harmonis sekaligus melestarikan norma sosial yang penting dalam kehidupan keluarga. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kesantunan berbahasa anak usia 6-18 tahun terhadap orang tua. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan rekaman percakapan dengan fokus pada kata sapaan, ungkapan sopan, dan intonasi. Analisis dilakukan melalui pengurangan, klasifikasi, dan interpretasi data, serta diuji validasinya dengan triangulasi dan diskusi pakar. Metode ini bertujuan memahami pola komunikasi dan faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa anak dalam keluarga. Prinsip-prinsip kesantunan. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan, yaitu kurangi kerugian orang lain, tingkatkan manfaat bagi mereka. Yang kedua, maksim kedermawanan, yaitu kurangi keuntungan pribadi, tingkatkan pengorbanan untuk orang lain.
Yang ketiga ada maksim penghargaan, yaitu tingkatkan penghormatan kepada orang lain. Yang keempat, maksim kesederhanaan, yaitu kurangi penghormatan terhadap diri sendiri. Yang kelima itu maksim permufakatan, yaitu tingkatkan kesesuaian antara pembicara dan pendengar. Yang terakhir yaitu maksim simpati, itu tingkatkan empati terhadap lawan bicara. Pentingnya kesantunan dalam keluarga. Yang pertama, peran orang tua, yaitu memberikan contoh komunikasi sopan, membimbing anak memahami pentingnya bahasa yang santun. Yang kedua, lingkungan keluarga, yaitu tempat pertama anak belajar berkomunikasi. Kebiasaan di rumah membentuk karakter dan bahasa anak. Faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa anak. Yang pertama yaitu pendidikan, yaitu tingkat pendidikan mempengaruhi cara bicara anak. Yang kedua, status sosial, yaitu anak dari lingkungan sosial tinggi cenderung lebih santun. Yang ketiga yaitu lingkungan keluarga, itu pola komunikasi orang tua menjadi teladan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, kesantunan berbahasa adalah kunci komunikasi yang baik dan efektif. Yang kedua, orang tua harus menjadi teladan dalam berbicara dengan santun. Yang terakhir yaitu dengan menerapkan prinsip kesantunan, hubungan keluarga akan lebih harmonis. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.